Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Pak Nusirwan. Izinkan saya Eko Triharno, kelas karyawan, jurusan S1 Manajemen. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester pengantar teknologi informasi. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan beberapa topik penting dalam pengantar teknologi informasi. Yang pertama yaitu tentang rekayasa perangkat lunak. Yang kedua yaitu teknologi informasi bisnis. Yang ketiga yaitu tentang komunikasi data. Dan yang terakhir yang keempat yaitu tentang etika dan dampak sosial dari teknologi informasi. Baiklah Bapak, saya akan mulai menjelaskan. Yang pertama yaitu penjelasan tentang rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau kita sebut dengan software engineering atau RPL adalah disiplin ilmu yang mempelajari proses yang sistematis, terukur, dan terkontrol dalam membangun, mengembangkan, menguji coba, memelihara, dan juga mengelola perangkat lunak tersebut. Tujuannya adalah yaitu untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, tepat waktu, sesuai kebutuhan, kemudian dapat di-maintenance atau dipelihara dengan mudah, dan juga efisiensi dalam penggunaan biaya. Selanjutnya, apa sih tahapan-tahapan dari rekayasa perangkat lunak atau kita sebut dengan SDLC? Antara lain yaitu yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua adalah perancangan atau desain, yang ketiga adalah implementasi ataupun coding, yang keempat adalah pengujian ataupun testing, dan yang kelima yaitu pemeliharaan atau kita sebut dengan maintenance. Selanjutnya, apa sih metodologi dari RPL yang kita gunakan? Ada beberapa metodologi. Yang pertama yaitu waterfall, yang kedua agile, yang ketiga scrum, yang keempat spiral, dan terakhir adalah prototype. Dan bagaimana penerapan dari rekayasa perangkat lunak tersebut? Yang pertama yang sering kita gunakan yaitu aplikasi mobile seperti pada Gojek dan Shopee. Yang kedua yaitu sistem akademik kampus. Kemudian website e-commerce dan juga sistem informasi pada perusahaan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang teknologi informasi bisnis atau business information technology. Apa sih pengertian dari teknologi informasi bisnis? Teknologi informasi bisnis adalah bidang yang memadukan teknologi informasi dengan kebutuhan dan proses bisnis untuk membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan pastinya secara efisien. Fokus utamanya adalah bagaimana teknologi seperti perangkat lunak, sistem informasi, database, jaringan, kemudian hingga analitik data digunakan untuk mendukung operasi, pengambilan keputusan, dan juga strategi-strategi bisnis. Dan apa sih tujuan teknologi informasi bisnis tersebut? Ada beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, mendukung dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah meningkatkan layanan kepuasan pelanggan. Yang keempat, bisa meningkatkan produktivitas. Yang kelima, menciptakan keunggulan yang kompetitif. Yang keenam, bisa mengelola dan mengintegrasikan data bisnis.
Yang terakhir, yang ketujuh adalah mendukung strategi bisnis jangka yang panjang. Kemudian ada beberapa manfaat dari teknologi informasi bisnis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dari operasional. Yang kedua, bisa mendukung dalam pengambilan keputusan yang cepat dan pastinya tepat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, dapat meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, bisa mengelola ataupun mengintegrasikan data bisnis. Yang keenam, meningkatkan keunggulan secara kompetitif. Yang ketujuh, mendukung strategi-strategi bisnis untuk jangka panjang. Yang kedelapan, dapat mempermudah kolaborasi dan juga pastinya komunikasi yang baik. Dalam perjalanannya, pastinya teknologi informasi mempunyai banyak tantangan. Adapun tantangan-tantangannya antara lain, yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, keamanan data dan privasi. Yang keempat, pemeliharaan data dan audit sistem. Yang kelima, kompleksitas integritas sistem. Keenam, ketergantungan pada teknologi tersebut. Yang ketujuh, pastinya adanya perubahan yang cepat dalam teknologi informasi. Yang kedelapan, yang sering kita alami ataupun yang kita lihat adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam menggunakan atau mengoperasikan teknologi informasi tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan tentang komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat yang lain melalui media transmisi tertentu agar informasi dapat diterima dengan benar dan tepat waktu. Tujuan dari komunikasi data adalah yaitu satu, untuk mengirim informasi secara cepat dan akurat. Yang kedua, memungkinkan berbagai data dari berbagai sumber data. Yang terakhir, yaitu mendukung komunikasi jarak jauh. Kemudian, apa sih komponen-komponen dari komunikasi data? Ada beberapa komponen dari komunikasi data. Yang pertama yaitu pengirim atau sender, yaitu perangkat yang mengirimkan data. Yang kedua adalah penerima atau receiver, yaitu perangkat yang menerima data. Yang ketiga adalah data atau pesan itu sendiri, yaitu informasi yang dikirimkan. Keempat adalah media transmisi. Nah, ini adalah media penghubung ataupun penyalur. Ini kita dapat bagi menjadi dua, yaitu kabel dan nirkabel. Contoh kabel yaitu menggunakan UTP ataupun fiber. Sedangkan nirkabel yaitu seperti menggunakan WiFi ataupun radio. Yang kelima adalah protokol. Nah, protokolnya adalah aturan komunikasi yang wajib atau dipenuhi bagi kita yang menggunakan teknologi informasi atau menggunakan komunikasi. Selanjutnya, apa sih contoh penerapan komunikasi data dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita biasa dalam pengiriman email, penggunaan akses internet, kita melakukan video call, kemudian transfer file antar komputer. Next, selanjutnya yang terakhir, yaitu penjelasan tentang etika dan dampak sosial teknologi informasi. Etika teknologi informasi adalah prinsip-prinsip yang mengatur penggunaan teknologi informasi. Ada beberapa prinsip dari etika teknologi informasi. Yang pertama itu adalah
privasi. Bagaimana kita menghormati privasi individu dan melindungi data pribadi. Yang kedua adalah keamanan, yaitu melindungi sistem dan data dari akses yang tidak sah. Yang ketiga adalah kebenaran. Bagaimana kita menyajikan informasi yang benar dan juga harusnya akurat. Yang keempat adalah tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Yang kelima adalah aksesibilitas. Ini bagaimana menyediakan akses yang sama dan bagi semua orang. Pastinya dari perjalanannya teknologi mempunyai dampak sosial. Di sini kita garis besarkan dampak sosial dari teknologi informasi, yaitu pertama adalah globalisasi. Teknologi informasi memungkinkan komunikasi global, akses informasi dari seluruh dunia. Yang kedua adalah perubahan sosial. Teknologi informasi dapat mengubah cara berinteraksi, cara kita bekerja, dan juga cara kita hidup. Yang ketiga adalah kesenjangan digital. Teknologi informasi dapat memperlebar kesenjangan antara mereka yang memiliki akses, ya, akses teknologi dari mereka yang tidak mempunyai akses. Yang keempat pastinya adalah ketergantungan. Nah, teknologi informasi dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi dan mengurangi kemampuan kita untuk melakukan tugas, aktivitas secara manual. Yang terakhir adalah keamanan atau safety. Nah, di sini teknologi informasi dapat meningkatkan risiko keamanan seperti pencurian data, kemudian adanya serangan cyber. Baiklah, Pak Nusirwan, demikianlah penjelasan saya tentang ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi. Terima kasih. Mohon bantuan, arahan, dan bimbingannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.